Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat selalu. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kalian bahagia, sejahtera, dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengikuti bimbingan konseling. Untuk itu, mari kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan keberkahan apa yang kita lakukan pada hari ini. Berdoa, mulai. Cukup? Baik anak-anak, Bu Guru akan memberikan materi peduli terhadap masyarakat sekitar. Nah, pada kondisi sekarang ini sangat penting kita memberikan curahan, perhatian, kepedulian kita terhadap orang lain atau masyarakat secara umum. Nah, dalam suatu kisah, dalam suatu perjalanan, di saat itu ada banyak kesibukan orang-orang dalam penumpang umum. Misalkan di kereta, dalam suatu penumpang, ya, mereka bermacam-macam kesibukan dalam satu perjalanan yang sama. Nah, dalam satu gerbong, kemudian dia duduk masing-masing, bertujuan masing-masing dengan stasiun yang berbeda-beda. Ya. Kemudian tentu dalam kebersamaan itu aktivitasnya juga masing-masing, emosinya juga berbeda-beda, kebutuhan saat itu juga berbeda-beda. Nah, dalam kisah tersebut ada seorang ibu dengan anak kecilnya, ada lagi seorang remaja, ada lagi seorang ibu muda, ada lagi seorang nenek tua. Nah, tentunya mereka punya keasikan atau kebutuhan pada saat dalam kebersamaan perjalanan. Nah, kemudian emosi mereka pun berbeda-beda. Ya, dalam satu kondisi itu, ya, seorang anak kecil karena lingkungannya mungkin penat dan kurang nyaman baginya karena perjalanan bersama orang-orang, maka dia rewel, sehingga seorang ibu, ya, ibundanya menghiburnya agar dia mereda, tidak rewel lagi. Namun karena anak kecil, ya, inilah dia tetap masih rewel karena tidak nyaman dalam perjalanan itu, ya, tidak merasa bebas dan sebagainya, sehingga dia perlu perhatian khusus. Nah, disinilah ada kesibukan yang lain dari orang sekitar, yang remaja tadi, yang ibu-ibu yang lain, atau seorang nenek yang perlu perhatian dengan kelelahannya, dia harus menempuh perjalanan. Ada anak yang rewel berisik, ada yang remaja dengan asiknya menggunakan smartphone-nya dari sejak perjalanan awal hingga setengah perjalanan, seperti itu terus. Nah, disinilah anak-anak saya bantu untuk memberikan bagaimana kondisi emosi seseorang yang berada dalam lingkup komunal tadi, dengan situasi banyak hal. Bu Guru ingin menyampaikan, disitulah kesibukan orang-orang akan sesuai dengan apa yang ingin ia kerjakan, apa yang dalam mereka rasakan, apa juga yang mereka targetkan. Baiklah, ilustrasi tadi bisa kalian petik. Seharusnya bagaimanakah kondisi saya saat itu? Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk sang nenek atau kepada anak kecil itu, ya, karena pergeseran kehidupan inilah, sehingga hal-hal yang
mestinya empati muncul, ini banyak bergeser menjadi bukannya antipati, tapi kepedulian yang memang rendah atau tidak muncul sama sekali. Ini menjadikan keprihatinan, sehingga pergeseran kehidupan ini sebagai sebab atau bisa menyebabkan beberapa faktor, yang salah satunya adalah faktor modernitas, ya. Modern tetapi menggeser budaya, kebiasaan, etika yang semestinya itu masih harus kita perjuangkan dan kita lakukan. Ya, kita modern dengan smartphone, ya. Bukan hanya untuk fasilitas komunikasi, tetapi ya dalam perjalanan mungkin asik dengan smartphone-nya, mungkin dia masih dalam kondisi bekerja, ya. Anak muda bekerja, bisa jadi anak muda hanya sedang santai, ya. Kita bahkan duduk bersamaan sederet dalam antrian, semua pegang smartphone. Mereka punya aktivitas sendiri-sendiri, bahkan tidak pernah tegur sapa. Beda dengan zaman dahulu sebelum zaman teknologi modern seperti ini, ya. Segalanya dilakukan secara manual dan hubungan sosial lekat dengan orang per orang atau dengan kelompok secara langsung. Nah, ini ya tadi merupakan faktor pendukung utama perubahan sosial, juga perubahan interaksi sosial. Saat ini ada suatu orang dengan orang yang lain yang dilandasi oleh kepentingan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Baik itu kepentingan karir, kepentingan politik, kepentingan bisnis, ekonomi, dan kepentingan yang lain. Nah, ini ya, sebenarnya sesungguhnya setiap manusia dengan hati nurani, ya, kita itu memiliki kepekaan sosial. Sebenarnya kalau dia jujur mau memelihara hati nurani seseorang itu ada, karena itu secara fitrah manusia diberikan pikiran dan hati, ya, hati yang jernih. Nah, hanya saja kenapa menjadikan seperti ini tidak menjadi peduli, ya, hal-hal yang baik terabaikan, ya karena kita terdesak dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis, kebutuhan-kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, ya, jabatannya, sehingga apa? Sekat-sekat ini muncul, ya. Kalau tadi pergeseran budaya dari tradisional menjadi modern, sekarang menjadi peradaban ini dipengaruhi dengan kepentingan sesaat, sehingga kepedulian ini benar-benar tidak muncul, ya, yang saya contohkan tadi dalam suatu kisah ilusi tadi, kisah ilustrasi yang saya jelaskan tadi, ya. Ya, baik, pada saat ini kita akan belajar bagaimana bisa membantu menumbuhkan, ya, agar kita peduli dan mampu menolong, ya, memberikan pertolongan, atau bisa disebut kita berempati. Nah, ini dalam hal ini memang perlu belajar dan perlu kita usahakan, ya. Karena apa? Kita hidup tanpa empati, ya, seolah-olah kita tidak hidup, ya. Agar hidup kita lebih hidup, maka mari kita menumbuhkan empati, ya, sehingga kita bisa memberikan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, dan kita bisa hidup nyaman dengan masyarakat yang ada, ya. Apa yang penting, ya, yang perlu kita persiapkan, perlu kita pelihara, ya, perlu kita usahakan, ya. Jadi pada perjuangan ini perlu, ya, usaha-usaha yang harus kita perhatikan. Saat ini sikap empati lebih banyak terpendam, ya, tertutup, nggak muncul, ya. Ya, kita itu sebenarnya tahu, secara akal tahu, tetapi dalam pertimbangannya, ya, seperti ada yang menghambat,
Ya. Ada yang menunda, alah, tidak usah. Kita nggak terlalu kenal. Beda dengan zaman dulu, kenal nggak kenal, empati itu mudah muncul pada saat-saat tertentu, ya, ringan, sehingga hidup di mana saja nyaman tanpa ada kesulitan yang membelenggu atau membatasi. Beda dengan sekarang, kita mau berlonggar-longgar, kita juga banyak curiga kepada orang lain. Kita berempati berlebihan itu sudah menjadi kecurigaan kalau di zaman sekarang. Karena apa? Tidak ada ketulusan dalam hati seseorang. Ya. Tapi kejujuran hati nurani setiap individu ada, karena itu suatu fitrah. Sesuatu yang memang secara kodrat diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kejujuran itu sebenarnya ada, meskipun orang tidak jujur dalam perilakunya, tetapi hati nurani berkata. Paham ya anak-anak ya? Oke, ya. Ya, ini menjadikan keprihatinan kita, ya, agar dalam hati tanpa berani bertindak dengan alasan merasa tak pantas, ya, atau malu, atau karena situasi dan lain hal, ya, akhirnya tanpa berbuat apapun untuk membantu sesama. Seperti tadi, ya, kita menghentikan empati. Karena apa? Ya tadi, merasa tidak mengenal, merasa hanya berkepentingan kebersamaan sesaat dalam kereta, ya, nanti sudah bisa-bisa. Nah, beda dengan peradaban yang dulu, yang masih tradisional, ya, belum ada teknologi komunikasi yang secanggih sekarang, ya. Dalam kesempatan itu justru mempererat persaudaraan dan persahabatan. Dalam perjalanan, ya, itu justru memberikan tambahnya saudara, karena mengenal orang yang awalnya tidak kita kenal. Contohnya tadi dalam suatu kereta, kita hanya mengenal di dalam suatu kereta, akhirnya berkenalan, akhirnya menjadikan teman dekat, bahkan seolah-olah saudara sendiri, ya, mungkin jadi partner bisnis dan sebagainya. Rizki dalam silaturahmi dalam kereta tadi, bertemu, bersilaturahim, mengenal, kemudian justru memberikan keberkahan apa? Nah, peluang bisnis. Karena apa? Kemudian muncul komunikasi. Oh, ternyata di dalam perkenalan tadi ada potensi-potensi yang ternyata klop. Bisa untuk membangun bisnis, bisa untuk kolega karir dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kita anggap sepele, tetapi memang dunia sekarang sudah ada pergeseran peradaban, ya, di mana kita berbuat baik bisa menjadi kesempatan orang lain, atau kita itu terlena terhadap kebaikan orang lain. Ini serba sulitnya di situ. Nah, bagaimana nanti kalian bisa memberikan kondisi ini untuk bisa peduli, tetapi Anda aman dan nyaman. Hal-hal yang penting kita persiapkan, yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap positif, ya, positive thinking atau husnudon, ya, berprasangka baik. Namun berprasangka baik bukan berarti kita lengah dengan segalanya. Tapi kalau sudah tidak berprasangka baik, maka hal-hal yang baik mestinya bisa kita lakukan tadi terpendam kayak tadi, tidak usah saja. Coba tadi kalau mempersilahkan atau memberikan peluang bisa menghibur anak kecil tadi, sehingga anak kecil tidak rewel lagi dengan sapaan, ada apa dek? Nah, mungkin dia akan mengalihkan perhatiannya, kemudian terjadi percakapan, anak kecilnya menjadi diam, tidak memberikan berisik lagi di ruangan, akhirnya bisa terjadi komunikasi. Nah, diantaranya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, mengurangi rasa egois, ya. Egois, ya, itu memang setiap individu ada perasaan ego yang menurut dirinya adalah prinsip dan benar dan sesuai dengan kehendaknya, kebutuhannya ini, ya. Namun kalau sampai tidak memperdulikan orang lain, namanya egois. Tapi semuanya ada sebenarnya, kepentingan pribadi dan sebagainya, jelas ada.
ya, atau barizatun baqo, atau mempertahankan diri, ini ego, ya, ego kita ada setiap manusia itu, ya. Bagaimana manajemennya? Nah, mari kita atur, jangan terlalu dikuasai oleh ego diri, ya. Jadi kita dijuluki orang yang egois, ya. Anak-anak sering mungkin dengan kata-kata egois, ya. Wong egois. Nah, ini coba kalian bisa menilai bagaimana orang lain bersikap egois, ya. Seperti ini perlu ada perubahan, mengatur, memanage diri kita agar tidak menjadi orang yang egois, ya, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, timbulnya masyarakat, ya, mempunyai tingkat sosial yang tinggi, ya. Jadi timbulnya masyarakat yang mempunyai tingkat sosial yang tinggi ya karena peradaban tadi, ya. Jadi masyarakat yang baik adalah masyarakat yang dalam komunitasnya, ya, adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beradab, dan orang-orang yang bersosial tinggi. Nah, bayangkan saja, kita dalam lingkup orang-orang yang peduli, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang soleh, pasti kita akan nyaman, kita akan merasa aman, kita merasa puas dalam hidup di masyarakat tersebut. Ini. Kemudian yang keempat, mewujudkan, ya, sikap hidup gotong royong, ya, ikhlas untuk memberikan bantuan atau saling bahu membahu dengan orang lain. Itu. Jadi perlu kita pupuk. Jadi kalau kita itu hanya ingin dibantu tanpa dengan kita ada imbal balik, maksudnya gantian kita juga bisa membantu orang lain, ini maka perlu memupuk sikap gotong royong, bahu membahu, dan memberikan kesejahteraan kepada umat. Yang kelima, menumbuhkan sikap kerukunan dalam kebersamaan. Nah, ini menjadi genting kalau sudah masalah kerukunan umat beragama. Ya, sebenarnya kita itu rukun-rukun saja. Ya. Meskipun kita menyadari orang lain punya keyakinan secara akidah berbeda dengan kita, ya, yaitu kebebasannya. Seperti yang Bu Guru sampaikan di materi kemarin, ya, sikap toleran. Jadi toleran itu tidak hanya dalam beragama, dalam kepentingan itu pun kita harus toleransi, ya. Jadi kalau sudah masalah akidah, kita membebaskan. Bagaimana kalau kita mengajak? Nah, itu namanya berdakwah, tapi tidak memaksakan dan menghalangi atau menciderai, menyakiti kepada yang lain. Namanya berdakwah memang mengajak, memberikan pencerahan, nah, itu membina, meningkatkan kualitasnya, itu berdakwah, ya, boleh. Tetapi dengan pemaksaan, ya, kemudian intimidasi dan sebagainya, menghalangi dan menyakiti, itu tidak boleh, ya. Kemudian mewujudkan kesatuan dan persatuan dan mengupayakan terhindarnya dari sikap perpecahan. Masih ada kaitannya dengan tadi, ya. Ini penting sehingga nanti dalam masyarakat kita adalah masyarakat yang penuh kepedulian, tidak ada perpecahan, ya. Tidak ada kebencian, ya. Bagaimana kita ada kebencian, ya. Karena apa? Sudah ada sikap yang tidak benar terlebih dahulu dari seseorang. Nah, kalau ditanggapi perpecahan lagi, nanti akan memunculkan suatu konflik. Ini. Jadi
yang baik adalah yang mengetahui keterangan, ada informasi, kita berikan kejelasan berikutnya agar tidak muncul konflik yang sebenarnya tidak ada konflik. Demikian ya yang bisa kita sampaikan. Nah, ada hal-hal yang bisa membantu ya, untuk terwujudnya suatu kepedulian. Yang pertama dengan modeling atau meniru ya. Yang kedua dengan reinforcement atau penguatan. Nah, modeling tadi sudah saya contohkan ya, model itu kan meniru. Nah, contohnya tadi dalam ilustrasi saya tadi, misalkan menirukan perbuatan seseorang yang memberikan keteladanan atau perilaku yang baik, yaitu yang melakukan hal-hal yang memang dicontohkan ya. Kalau yang muslim ya kita harus mencontoh uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sikap perilakunya otomatis terkendali secara akidahnya. Nah, misalnya mencontoh figur seseorang, boleh tidak? Boleh saja, asal ya, apa yang kalian tiru itu tidak bertentangan dengan prinsip kalian. Prinsipnya apa? Ya kalau Bu Guru sampaikan prinsip utama ya akidah tadi ya, keyakinan maksudnya. Kalau Islam ya Islam, kalau kalian yang beragama Kristen atau Katolik atau Buddha ya, itu ya pasti ada contoh atau figur dari tokoh agamanya ya. Ini bisa memilah-milahkan ya, karena Bu Guru Muslim ya saya sampaikan uswatun hasanah kita adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perilakunya adalah perilaku yang sudah tuangkan dalam hadis ya, di mana Rasulullah berperilaku sebagaimana dalam perintah Al-Quran. Nah, itu. Jadi modeling ini adalah mencontoh perilaku-perilaku sebagaimana yang cocok ya, untuk diri kita dalam melakukan kebaikan. Jadi mungkin jalannya, mungkin caranya, mungkin pemikirannya, tapi mungkin aktivitasnya ya sesuai dengan kondisi kita ya. Namanya mencontoh kan tidak mungkin persis ya. Kita mencontoh Nabi apa kita tahu ya, kita baca hadis-hadisnya. Kalau mencontoh seseorang ya mungkin orang tuanya, mungkin sahabatnya yang pinter, sahabatnya yang sukses, saudaranya yang telah berhasil sukses dan sebagainya. Dicontoh kan tidak akan persis seperti apa yang dia lakukan. Mungkin triknya, cara-cara step yang dia tempuh. Nah, itu. Jadi ini modeling perlu, dan siapa yang akan menjadi model bagi diri kalian tentu disesuaikan dengan kondisi kepribadian kalian. Contoh banyak. Karena apa? Contoh itu belum tentu baik. Nah, yang Bu Guru inginkan ini adalah contoh yang baik. Nah, contoh yang tidak baik, kita itu tanpa filter itu sudah teracuni dengan contoh-contoh yang jelek. Ya. Karena apa? Lebih mudah, lebih menarik, dan kita tidak menyadari kalau itu salah. Ya, kenapa? Ya, buktinya sekarang banyak orang-orang jahat itu dia juga mencontoh. Ya, mencontoh siapa? Ya orang jahat pasti. Ya, saya kira itu lah reinforcement atau penguatan ya, adalah kegiatan atau penguatan ini dilakukan dengan adanya pembiasaan. Ya. Kemudian pembiasaan itu kita perkuat, kita ulangi, frekuensinya lebih dekat ya, sehingga menjadi suatu kebiasaan ya. Kemudian dalam hal ini tidak mungkinlah kita serta-merta langsung bisa menjadikan pribadi yang peduli ya. Baik, inilah yang Bu Guru kupas pada hari ini ya. Bisa kalian kembangkan dengan cara-cara yang bisa kalian kuasai.
kalian memperoleh literasi yang lain, sehingga bisa memberikan pribadi yang peduli, sehingga kita mudah dan nyaman dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih anak-anak, semangat selalu, mudah-mudahan sukses untuk masa depan kita. Ya, sebagai penutup, guru sampaikan, ya, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.